Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya, di mana materi ini akan dijelaskan oleh kelompok 7, yang beranggotakan Asih Ramadhani, Dara Afifah Dwiqa, dan Ratna Dewita Syaputri. Ada 4 poin yang akan dijelaskan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada pengertian belajar menurut teori behavioristik, kemudian teori belajar menurut para ahli, selanjutnya prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik, dan yang terakhir penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik dan teori belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu belajar siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut para ahli. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Thorndike mengemukakan law of effects, yaitu perilaku yang diikuti oleh hasil menyenangkan akan diperkuat, sedangkan yang diikuti oleh hasil tidak menyenangkan akan melemah. Ia percaya bahwa belajar terjadi melalui hubungan stimulus, respon, SR yang diperkuat oleh konsekuensi. Yang kedua yaitu John Broadus Watson. Watson adalah pelopor behaviorisme modern. Ia menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dibentuk melalui pengkondisian. Menurutnya, semua aspek perilaku manusia adalah hasil dari pengalaman lingkungan, bukan faktor bawaan. Yang ketiga, Edwin Ray Guthrie. Ia berpendapat bahwa asosiasi antara stimulus dan respon terjadi secara langsung dan sekaligus. Ia menekankan bahwa pengulangan tidak memperkuat belajar tetapi hanya memperbanyak peluang stimulus serupa terjadi lagi. Yang keempat, menurut Borchus Frederick Skinner, ia mengembangkan teori operant conditioning di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Ia membedakan antara penguatan dan hukuman, serta memperkenalkan konsep shaping dan reinforcement schedules dalam membentuk perilaku. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Yang pertama itu perubahan perilaku. Belajar dianggap terjadi jika ada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Artinya, proses belajar dinilai dari hasil yang tampak secara nyata dalam tindakan atau sikap siswa setelah mengalami pengalaman belajar. Yang kedua, stimulus dan respon. Nah, belajar terjadi saat siswa memberikan respon terhadap stimulus yang diperkuat dan diulang. Dalam hal ini, stimulus adalah rangsangan dari lingkungan, misalnya pertanyaan guru, dan respon adalah reaksi siswa, misalnya menjawab pertanyaan. Jika hubungan stimulus dan respon diperkuat dan diulang, maka proses belajar akan lebih efektif. Kemudian yang ketiga, penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan positif meningkatkan kemungkinan perilaku terulang, sementara penguatan negatif menguranginya. Nah, penguatan positif itu bisa berupa pujian atau hadiah yang diberikan setelah perilaku yang diinginkan muncul, sedangkan penguatan negatif dilakukan dengan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan dilakukan. Yang keempat, hukuman atau punishment. Nah, hukuman bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, siswa yang membuat kegaduhan diberi teguran atau sanksi agar tidak mengulangi perilaku tersebut. Nah, hukuman digunakan untuk menekan respon yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, latihan dan pengulangan.
Semakin sering materi atau keterampilan dilatih, semakin kuat respon yang terbentuk. Dalam teori behavioristik, pengulangan dianggap penting untuk membentuk kebiasaan belajar yang diinginkan, karena dengan latihan yang terus-menerus, respon akan menjadi otomatis. Yang keenam, modeling dan imitasi. Siswa belajar dengan meniru atau mengimitasi perilaku model. Model bisa berupa guru, orang dewasa, atau teman sebaya yang dianggap layak dicontoh. Ketika siswa melihat perilaku yang mendapatkan penguatan, mereka cenderung menirunya dengan harapan mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru memberikan ulangan atau tes untuk melatih siswa menghubungkan pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Kedua, guru memberikan pujian atau reward kepada siswa yang menunjukkan perilaku atau prestasi baik. Ketiga, guru menerapkan sistem hadiah dan hukuman guna menciptakan suasana kelas yang disiplin dan mendukung proses belajar. Keempat, guru mengulang penyampaian materi agar siswa terbiasa dan semakin memahami konsep yang diajarkan. Kelima, guru memberikan teguran atau konsekuensi kepada siswa yang menunjukkan perilaku kurang baik untuk memotivasi perubahan. 6. Guru memberikan persepsi sebelum memulai pelajaran untuk membangun kesiapan mental dan menarik minat siswa terhadap materi baru. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai proses perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Dalam penerapannya di kelas, guru dapat menggunakan ulangan, reward, hukuman, pengulangan materi, serta persepsi untuk mendorong perilaku positif, membangun kedisiplinan, dan meningkatkan pemahaman siswa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.